Ada di tempat saya dulu itu Ketinggian. ada satu desa yang dikasih tangga naik ke atas pohon terus ada daknya. Jadi kalau misalnya ada tenaga medis atau dokter yang di sana mau cari sinyal buat ngubungi, dia naik situ. Action. Conversation is on. Oke, selamat bertemu kembali sama saya. Semoga nggak bosen. Nah, kita ada langsung aja. Ada Pendeta Isra. Halo Pendeta Isra. Salam buat Pak Teguh, Ya. Salam juga buat setiap Oke. saudara, sobat podcast. Sampai ketemu lagi. Ya, Mari kita bertemu lagi. iya. It's okay, santai aja sih. Kita janjian sama Pendeta Isra udah hampir setahun ya. Setahun yang lalu. Nggak garing guyonnya. Enggak. Sebetulnya baru kali ini sih dia langsung bisa. Nah, kalau yang satu ini memang lama. Saya nggak jumpa lama. Halo Vin. Ya, halo, Kevin Pak Teguh. Juanda. Ya, kita nggak Ya. jumpa lama loh ya. Sejak Iya. COVID sih ya. Sebelum COVID. Sebelum COVID juga jarang lalu. Iya, ya salam kenal semuanya. Saya Kevin. Sebetulnya jemaat lama ya, gue ya. Jemaat lama. Cuman karena beberapa kondisi waktu itu sempat lama nggak ke Prekbun, terus kena COVID makin nggak ke Prekbun lagi, Iya. online semua di rumah. Betul. Gitu ya. Bersyukur Jemaat bisa di lama sini. status baru. Status apa ini? Sudah menikah dan punya anak. Anak. Oh iya. Bener juga Status sih. baru. Oke, nah kita ngobrol santai, kita mau coba bicara karena ini dalam rangka ini di bulan Agustus kita bicara dalam rangka kemerdekaan ke-75. Nah kalau kita lihat temanya mengenai temanya adalah tema Indonesia Maju, ya kan? Tema besarnya itu. Tahu nggak sih? Baru tahu. Baru tahu. Tahu lah, Oh, tahu. kepaksa Enggak. soalnya. Pernah Paksa cari informasi. pernah lihat tapi diingatkan lagi di Oke. sini. Nah, temanya adalah Indonesia Maju. Nah, yang coba saya mau tanya juga, Indonesia Maju yang bagaimana gitu? Ya khususnya secara pribadi ya, misalnya. Itu Indonesia Maju yang seperti apa sih yang dari sudut pandang Pendeta Isra maupun dari sudut pandang Kevin. Secara pribadi nih, kita bicara pribadi dulu. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Sip. Silakan. Siapa yang duluan? Yang senior dulu atau yang muda dulu? Ya, yang junior dulu lah, ya toh. iya. Ayo, Vin. Saya nurut lah, saya yang paling kecil lah. Oke, Vin. Jadi mungkin kalau Indonesia Maju ya. Jujur ini beberapa waktu yang lalu saya tuh sempat dengar dari berita ya, katanya Indonesia itu sudah kategorinya bukan negara berkembang lagi katanya. Oke. Jadi Indonesia tuh katanya sudah masuk kategori negara maju. Ya. Maju dalam bidang apa? Memang sih beberapa kalau kita lihat secara teknologi itu kita sebetulnya sudah tidak terlalu kalah sama negara lainnya. Di era ternyata COVID ini kan ternyata kita mau pakai era digital kan bisa ya. Ya. Kita mau sekarang podcast ini banyak, terus online. Jangan salah loh, podcast itu baru kita loh ya. Jangan Oh iya, salah loh. podcast yang non gerejawi kan banyak. Oh iya, gitu iya. ya. Terus setelah itu Guyon. juga. Ini aneh ya, sekalian promosi. Iya. Sip. Terus online streaming itu sekarang juga bukan sekedar di shoot lagi gitu loh, tapi juga ada banyak modifikasi yang menurutku tuh juga membantu kelancaran ibadah ya. Ya. Kemarin saya ke Jakarta, saya lihat bahwa ternyata ya kayak LRT, sistem-sistem itu semua berjalan dengan cukup baik gitu kan. Untuk modifikasi era COVID yang pakai hands-free yang semua cuma by sensor itu juga bisa ternyata gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau memang dari segi teknologi ini kita maju, tapi yang mungkin menurut saya harus majunya adalah maju secara umum ya, secara global sebenarnya. Kita tuh maju tapi majunya cuma di sektor tertentu menurut saya. Oke. Jadi kalau misalnya kita nanti lihat lagi ke area lain, Indonesia tuh nggak maju sama sekali, bahkan mungkin kadang kayak mundur 20 tahun gitu. Saya beberapa kali pernah dinas di luar pulau, Ya. ke Indonesia Timur. Jangankan kita ngomong streaming ya, ada internet aja sudah bagus, ada sinyal teleponnya udah bagus gitu, ada listriknya lebih bagus lagi gitu. Kadang sampai nyari sinyal telepon naik pohon. Oh iya, ada. Ada di tempat saya dulu itu Ketinggian. ada satu desa yang dikasih tangga naik ke atas pohon terus ada daknya. Jadi kalau misalnya ada tenaga medis atau dokter yang di sana mau cari sinyal buat ngubungi, dia naik situ, Oh, naik ke situ. itu ternyata bener ya? Ada. Oh, Ada. oke. Ada yang harus turun gunung dulu 2 jam baru dapat sinyal, sekalian cari bahan makanan gitu, ada. Jadi
pemerataannya itu jelek. Nah, jadi kalau misalnya tadi dibilang Indonesia maju gitu ya. Menurutku kalau kita ngomong maju ya maju itu enggak bisa berhenti di setengah-setengah. Enggak bisa berhenti di satu titik saja. Misalnya yang dilihat ibu kota tok yang maju. Ataukah misalnya hanya di kota-kota besarnya, enggak bisa. Kita harus bisa maju itu ya di semua sektor. Dan enggak cuman fisiknya, enggak cuman itunya, orangnya pun mindsetnya juga harus maju. Oke. Itu dulu deh. Ya. Berarti nanti masih panjang berarti. Itu dulu deh, masih panjang berarti. Oke, kalau untuk saya nggak enak ini ngomong pendeta Isra gitu ya. Enaknya ngomong Pak Isra. Nah, Ya, pertama-tama kalau bicara mengenai kemajuan, ya. atau ini kan kita bicara dalam konteks kemerdekaan ya. Kemerdekaan atau kemajuan itu selalu bersifat personal atau subjektif. Oke. Reflektif, subjektif. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Jadi setiap orang itu pasti beda. Setiap pribadi itu pasti beda memaknai kemerdekaan atau kemajuan. Ini ngomongnya Mbak Tuhan ini beda ya. Oh iyalah, Beda. harus gitu. Karismanya. Supaya kelihatan auranya. Iya. Karismanya lain. Wes. Betul. Jadi langsung tertuju gitu makanya. Oke Pak, sorry. Sampaikan yuk. Jadi pertama kenapa begitu kalau kita bicara mengenai contoh. Pemerintah kita itu menganggap bahwa kita itu, ini saya mendapatnya dari resmi, dari Setnek. Karena Setnek itu mengeluarkan sebuah surat edaran. Sekretariat Negara. Iya, Oke. ngomongnya begini, Indonesia maju itu kenapa sih? Paling tidak itu ngomong gini. Kemerdekaan ini bicara mengenai kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk mimpi, kesempatan untuk karya, bekerja, mewujudkan mimpi. Dan di dalam kalau kita bicara mengenai logo Indonesia, Merdeka Indonesia, itu punya 3 makna. Yang pertama itu pemerataan, seperti yang dikatakan Dr. Kevin. Jadi pemerintah ngomong gini, bahwa Indonesia itu belum maju karena belum merata. Yang kedua itu bicara mengenai pergerakan dinamikanya. Jadi selalu bertumbuh. Ya kita dinamikanya kita mengakui, pemerintah mengakui, tapi dinamika yang seperti apa? Nah itu yang Ini kita bicara apa? Dinamika ekonomi kah atau macam-macam. Kalau bicara di Setnek itu, ini kan penafsiran saya ya terhadap surat itu, ya toh. Iya. Boleh. Itu berarti kan dinamikanya macam-macam. Nah, kalau kita bicara Covid sekarang gini loh, dinamikanya kan kita dinamis, iya, tapi dinamisnya blor. Oke. Oh iya, kita bicara kenyataan itu. Kemudian apa lagi? Regenerasi. Nah, jadi angka 7 kan satu ini rata. Kemudian itu ada yang melengkungnya itu 7-nya itu, kemudian 5 itu kan ada kayak lingkaran, setengah lingkaran itu bicara mengenai regenerasi. Oh, artinya apa? Bahwa Indonesia ini, pemerintah ini menganggap bahwa kita itu butuh menyiapkan sebuah masyarakat, sebuah bangsa yang bisa melanjutkan kesinambungan kemerdekaan ini terus lanjut gitu. Nah, itu menurut pemerintah. Oh ya toh, tapi kalau bicara pribadi kan bisa beda-beda. Contoh, kalau ya saya ini pendeta ya toh, ngomongnya Alkitab, ya Alkitab dulu ya toh, kalau nggak ngomong Alkitab nanti saya berdosa. Bukan kita yang ngomong loh. Kan ada yang itu. Loh ini contoh bahwa Iya. kemerdekaan itu ternyata subjektif gitu loh. Saya merasa nggak merdeka dengan kependetaan saya. Pengakuan jujur. Oke. Contoh, kita kalau bicara Alkitab ketemu bahwa gini, ada masa di mana ada Paulus dan Barnabas itu dirantai. Dibelenggu penjara, tapi mereka merasa terpenjara? Enggak, mereka enggak merasa terkungkung, mereka bisa memuji-muji Tuhan. Contoh yang lain, Alkitab, janda miskin memberikan seluruh uangnya, untuk persembahan, seluruh nafkahnya untuk persembahan. Loh, berarti dia itu tidak terpenjara, tidak, sangat sangat merdeka dia memberikannya. Nah, sementara kalau itu bicara dari dari Alkitab. Contoh lain, kalau kita bicara tokoh nasional kan kita bicara kemerdekaan ya. Harus ada tokoh nasionalnya. Iyalah, kayak gitu kan. Nasionalis. Contoh, Kartini. Kapan Kartini menulis buku itu? Habis gelap terbitlah terang. Bukan PLN loh itu ya. Kapan? Indonesia masih di dalam penjajahan. Ya. Artinya apa? Dia sudah merdeka ketika kemerdekaan yang formal itu belum diterima. Oh iya toh, tokoh-tokoh proklamator kita, Soekarno, Hatta misalnya. Kapankah mereka merdeka?
Ya. Bukan setelah mereka membacakan, tetapi sebelum membacakan itu mereka sudah merdeka. Oh iya toh, Indonesia maju. Oh iya, kita harus promosi. Oke, jadi kesimpulannya secara Kesimpulannya pribadi pertama, ini catatan dulu. Oh, ini iya, belum sorry. pandangan saya. Baru intro ini intro. Iya. Prolog. Intro. Oke. Artinya setiap orang bisa memaknai kemajuan atau kemerdekaan itu berbeda-beda. Contoh kalau bicara konkret sekarang. Bagi beberapa anak muda, untuk bisa membayar cicilan itu merdeka. Oke. Loh iya. Loh sebentar, bayar cicilan merdeka gimana caranya? Cicilan apa sih? Iya, sekarang gini, contoh ya. Misalnya cicilan silakan, sepeda silakan. motor. Dia belum merdeka masih bayar cicilan kok, ayo. Loh, justru itu bisa bayar itu merdeka. Oh, oke. Kalau nggak bisa bayar cicilan itu Terkungkung. dikejar debt collector paling tidak. Oke, dia merdeka dalam artian cicilan sudah tak lunasi nih bulan ini gitu kan. Oke, terus? Nah, sekarang bicara mengenai pribadi. Sekarang subjektif saya pribadi. Nah, bicara mengenai maju atau merdeka, selalu pertanyaannya maju kemana, maju seperti apa, merdeka seperti apa, merdeka yang bagaimana. Nah, kalau dalam pandangan pribadi saya, merdeka atau maju itu kalau kita itu sadar apa yang memegang kita, bukan yang kita pegang, tetapi sadar betul yang megang kita itu apa. Tadi saya kasih contoh Paulus, Barnabas, dan janda miskin. Karena mereka yakin yang megang mereka itu Tuhan. Nah ini maklum ya saudara, saya pendeta. Sekali lagi tidak merdeka untuk itu. Padahal kita sudah maklum dari tadi. Kita sudah menerima kok ya. Ya memang arahnya. Oke, terus Jadi karena mereka menarik. itu yakin betul yang memegang mereka itu Tuhan, maka mereka itu bisa melakukan segala sesuatu itu penuh dengan syukur, penuh dengan penuh dengan ketulusan, penuh dengan kebaikan. Nah, jadi berbicara mengenai maju-majunya seperti apa, kita mesti sadar betul siapa yang megang kita. Oke. Saya kira itu kalau dari saya pribadi. Ya. Nah, kalau kita sekarang sedikit lebih luas nih ya. Pak Esra dulu ya, nanti Kevin nih. Siap. Kita dari berbagai profesi ini kita ngomongkan ya. Nanti lu tenaga medis, Vin. Mungkin lu lebih ini nanti dari sisi lu lah ya, tenaga medis. Tapi sekarang kalau bagi gereja, makna kemerdekaan kita Indonesia maju. Secara kita bergereja nih atau bagi gereja ini seperti apa sih maknanya? Jadi kalau gereja bagaimana? Pertama kita memahami gereja itu orang-orangnya. Nah, jadi kalau bicara mengenai maju, gereja maju, merdekaan ini seperti apa, maka bagi saya, sekali lagi subjektif bahwa kita itu maju kalau kita itu yakin betul bahwa hidup kita itu dipegang oleh Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita melakukan segala sesuatu, kita tulus. Dan kita itu melakukan penuh dengan syukur. Contoh, nanti ini Dr. Kevin bisa sharing. Ada orang-orang yang melakukan itu karena terpaksa. Oh iya loh, namanya tugas, wah sudah tugas. Ya. Nah, kayak contoh gini, Breakbun podcast ini endorse sekali. Bagus lah, kita seneng malah, iya kan? Ya, ini memperkenalkan. Perkenalkan dong. Memperkenalkan ya toh. Gak ada yang bikin mau gini, gak ada loh. Saya tadi ngomong apa dah? Makna kemerdekaan bagi gereja. Ayo. Bagi gereja. Jadi kita betul karena kita melakukan itu, kenapa kita melakukan Breakbun podcast? Karena ini bukan terpaksa. Tetapi karena kita melakukan syukur, sukacita kita bisa melayani Tuhan. Nah ini kan banyak orang itu sekarang bicara mengenai banyak orang gereja begitu ya. Banyak orang melayani kenapa? Karena yang pertama dijadwal. Normatif kalau itu. Normatif ya enggak? Ya pasti. Iya enggak? Ya, terus? Yang kedua karena gak ada kegiatan. Oke. Yang ketiga bisa karena apa? Karena ya wes gak ada pilihan lagi. Tapi juga kan kita bisa menjumpai ada begitu banyak orang itu yang melayani. Karena apa? Mereka tulus. Jadi mereka mau berkorban. Nah saya mau apresiasi dulu nih. Untuk teman-teman Breakbun Podcast, Pak Teguh, ini tim yang di belakang layar ini, mereka ini bukan para pengangguran, tetapi mereka itu mau melayani penuh dengan syukur. Nah, Thank you. begini nih loh, gereja kan orangnya, berarti karena yakin yang memegang mereka itu bukan keadaan ini, tetapi yang memegang mereka itu Tuhan yang berkuasa. Nah, Oke.
Berarti intinya kalau kita ini sudah dipegang oleh Tuhan, harusnya kita ini sudah bisa merasa bebas dari segala tekanan. Mestinya kan gitu ya? Belum tentu. Belum tentu ya? Belum tentu ya? Belum tentu. Wah. Nah, tapi kan intinya kalau kita dipegang Tuhan, kita kan selalu ada pengharapan. Yes. Iya kan? Persis. Paling tidak kalau sudah ada pengharapan, kita ini sudah ya dalam prosesnya bisa terjadi worry, bisa terjadi istilahnya fear, ketakutan dan sebagainya. Tapi paling tidak kita sudah punya satu titik terang di sana gitu yang kita bisa lihat. Mungkin itu sih yang saya tangkap. Mungkin ya, betul ya? Betul, namanya jadi kalau kita bicara mengenai orang Kristen, murid Kristus, mana ada sih murid Kristus yang bebas masalah? Ya. Iya setuju. toh. Setuju. Nah, contohnya aja kan itu para murid itu kenapa kena badai? Karena mereka ikut Yesus. Coba kalau mereka di rumah, kan nggak kena badai. Iya, betul. Nah, kayak Dr. Kevin gini, karena dia ikut Kristus, dia harus masuk berjuang melawan pasien yang terkena COVID. Nah, pasien kayak apa nanti Dr. Kevin yang mesti sharing. Ya. Oh iya toh, ini selain dia sharing konkret. Selain ini aku mau nanya, gitu. makanya. Kalau lu Vin misalnya dari sisi tenaga medis ya, lu melihat banyak hal di tempat tugas lah, di rumah sakit maupun dimanapun lah, yang terkait dengan profesi lu. Makna kemerdekaan seperti apa? Kalau dari sisi profesi lu? Oke. Jadi ini mungkin ada sedikit yang aku dapat dari Koesra barusan. Jadi merdeka itu mungkin bukan sebatas kita bebas dari kungkungan dan tanggung jawab dunia ya. Jadi kita bilang, bisa bayar cicilan, bebas dari beban moral, jadi bebas merdeka nih saya. Tapi mungkin merdeka itu juga adalah ketika kita tahu bahwa ada banyak hal itu di luar dari self control kita, menurutku. Oke, contoh? Jadi apa sih yang bikin kita tuh khawatir, terbeban? Adalah karena kita merasa aku nggak bisa mengontrol ini dan mengontrol itu. Akibatnya itu jadi ikatan membuat kita tidak merdeka, tidak bebas. Tapi kalau menyikapi dari yang dibilang Koesra tadi, ketika kita di dalam Kristus, Tuhan itu memberikan kita kemerdekaan dari tuntutan self control kita gitu loh. Karena manusia itu selalu ingin punya self control, termasuk dalam konteks medis yang mungkin habis ini aku share ya. Kita itu selalu berusaha untuk mengkontrol semuanya, ya kan? Kita punya uang banyak buat apa? To ensure kedepannya kita ini aman. Ya, bayar apa bisa. Kalau kita nggak punya uang, kita nggak punya materi, kalau kita mau materi ya. Kita merasa bahwa aku khawatir, gimana nih aku mau bayar ini, gimana aku mau bayar anak-anakku sekolah, gimana aku mau bayar uang sekolah, karena saya masih sekolah ya. Ceritanya gitu. Itu apakah walaupun statusnya kita merdeka berarti kita merdeka? Ya enggak kan sebetulnya. Nah, jadi mungkin merdeka itu adalah salah satu bentuk kemerdekaan kita adalah kita sadar bahwa kita ada banyak hal di luar self control kita, dan karena itu ya memang kita submit gitu sama satu-satunya pribadi yang berkuasa gitu. Nah, dalam konteks medis saya mungkin sedikit background ya. Saya ini sekarang PPDS, jadi peserta pendidikan dokter spesialis ya. Untuk bagian obstetri dan ginekologi, jadi kandungan di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ini sudah tahun kedua saya. Jadi kebetulan Rumah Sakit Dr. Sutomo ini adalah rujukan Indonesia Timur bahkan sebetulnya untuk kasus COVID-19. Kalau untuk COVID dia rujukan Jawa Timur. Oke. Nah, sebetulnya memang ada banyak rumah sakit yang ditetapkan sama pemerintah untuk menjadi rumah sakit yang memegang COVID ya. Tapi harus diakui bahwa kita tuh tidak siap. Oke. Saya tuh pernah kerja di salah satu rumah sakit swasta besar di Surabaya, dan mereka tuh cuma punya beberapa ruang isolasi. Waktu itu belum era COVID. Saya hanya membayangkan kalau itu rumah sakit swasta besar, bagaimana dengan rumah sakit swasta yang kecil-kecil, klinik-klinik yang mereka tidak punya ruang isolasi. Ruang isolasi itu jangan dianggap hanya ruang tertutup ya, isolated gitu, bukan. Ruang isolasi itu butuh filter khusus, butuh exhaust khusus gitu, butuh ada namanya tuh anterum yang kalau mau masuk kita ganti baju di situ dan sebagainya. Nah, nggak mungkin rumah sakit kecil tuh punya itu gitu. Jadi salah satu krisis terbesar yang dihadapi oleh masyarakat menurut saya saat ini adalah namanya tuh penolakan dan rujukan yang muter-muter istilahnya. Jadi sekarang bayangkan gini ya, Kotogo ya. Ada seorang sakit, dia datang ke rumah sakit karena rumah sakitnya itu kapasitasnya tidak mampu, dia dicurigai COVID, dia dirujuk keluar. Ketika dia dirujuk keluar, rumah sakit yang dia datang itu ternyata juga tidak sanggup. Karena full misalnya. Atau karena dia tidak punya ruang isolasinya. Sementara rumah sakit yang sebelumnya tidak mau merujuk dengan ambulans karena dia tidak bisa merujuk pasien curiga COVID di dalam.
Bayangkan naik ambulans yang ruangannya tertutup gitu, siapa yang berani? Ya. Jadi akhirnya pasien-pasien di Indonesia, di Surabaya, saya tidak tahu di lainnya ya, tapi di Surabaya saat ini tuh menghadapi masalah seperti itu. Jadi bayangkan orang sakit, kondisinya jelas tidak optimal, stres, kepikiran, harus dipingpong sana sini, sampai akhirnya dia harus sampai di Dr. Sutomo, yang oleh pemerintah Pemprov itu tidak boleh menolak pasien. Oh ya. Jadi bayangkan load-nya Dr. Sutomo itu seperti apa. Saya ya bersyukur Tuhan masih pelihara selama saya berapa ya, mulai dari bulan Januari sampai sekarang nih era COVID ini, ya puji Tuhan saya belum pernah dan semoga tidak ya kena COVID ya. Semoga enggak lah. Nah, saya sudah di swab entah berapa kali sampai ini hidung bolong ya. Tapi ya saya bersyukur bahwa Tuhan pelihara dan jaga. Tapi di dalam situ semua saya bisa melihat gitu loh respon pemerintah itu seperti apa. Saya tidak bilang bahwa pemerintah itu tidak memikirkan tenaga medis ataupun orang yang kena COVID, tapi ya mungkin memang pemerintahnya itu overwhelmed. Ya, mereka kewalahan. Bayangkan bahwa setiap pasien itu datang, kita semua memperlakukan dia sebagai COVID. Kita harus pakai hazmat dan sebagainya. Hazmat itu satu tuh tidak murah gitu loh. Satu hazmat yang proper itu harganya 200 sampai 300 ribu. Itu yang kayak astronot itu? Yang kayak astronot itu. Itu harganya 200 sampai 300 ribu. Sementara jumlah PPDS di Rumah Sakit Dr. Sutomo PPDS-nya saja ya tanpa perawat itu sekitar 2.000-an orang lebih. Lah kalau misalnya separuhnya itu ada di garis depan, mereka nerima pasien, berarti sehari itu bisa keluar hazmat sampai 1.000-an lebih. Ya. Belum perawatnya, belum analisnya, belum ambulansnya yang nganter jenazah dan sebagainya. Dalam situasi seperti itu, secara program mungkin programnya ada ya, social distancing, gitu ya. Masker, ya hand sanitizer. Tapi mungkin menurut saya yang paling miris adalah bagaimana kita memperlakukan pasiennya. Itu yang mungkin tidak terlalu disorot ya. Tapi dalam konteks kemerdekaan, seharusnya kemerdekaan kita itu adalah yang tadi saya bilang gitu loh. Ada banyak hal itu di luar self control kita. Jadi ketika kita tahu bahwa itu di luar self control kita, ya tugas kita mengerjakan apa yang kita bisa gitu. Dengan hati juga tetap tentunya kan. Saya berkali-kali melihat pasien itu ya cuman ditinggal gitu aja. Oke, pokoknya kita kerjakan yang minimal, yang maksimal, yang tetap aman buat kita. Jadi di awal pandemi ini sempat ada jargon yang beredar ya. Nah, apa-apa di-share di sini nanti kalau saya diseneni lah. Jadi nanti ditit. Dia bilang, jadi jargon ini penting tapi sering disalahgunakan. Jargon ini bilang begini, dalam pandemi tidak ada gawat daruratan. Dalam pandemi tidak ada gawat darurat. Oke. Jadi during pandemic there are no emergency. Oke, berarti? Kenapa? Karena mereka punya patokan begini. Tenaga medis itu terbatas. Jadi kalau misalnya tenaga medis itu tidak melindungi dirinya sendiri, tenaga medis itu sakit. Tenaga medis itu sakit, jumlah orangnya kurang, yang bisa dirawat secara optimal semakin berkurang. Jadi during pandemic there are no emergency. Tidak ada namanya gawat darurat. Jadi kalau misalnya pasien itu tiba-tiba henti nafas di depan kita belum pakai APD atau apapun, kita berhak untuk pakai APD dulu. Nah tapi sekarang pertanyaan saya, apakah ketika kita lihat orang tuh henti nafas kita pakai APD cepet-cepet tuh karena kita mau nolong dia, atau karena paling ya gak ono, itu paling ya bisa meninggal habis ini, gimana ya, pakai dulu aja lah gitu. Sampai sana sudah enggak ada gitu. Jadi sense of humanity-nya tuh hilang gitu loh. Jadinya yang ada adalah sense of self preservation. Nah, yang menunjukkan bahwa ya menurutku itu kita sangat terikat oleh ketakutan itu. Tapi tadi. Itu apa enggak ini sedikit menyinggung masalah profesi ya. Ya boleh. Apa ya namanya? Standar etika ya. Kode etik. Itu sebabnya kenapa tadi dibilang dalam pandemi tidak ada gawat darurat. Karena ini tuh kondisi emergency. Ini tuh pandemi, krisis. Jadi dalam kondisi biasa, melihat pasien dalam kondisi gawat darurat kita tidak langsung tindakan, itu salah. Tapi karena kita dalam kondisi pandemi di mana semua pasien kita anggap bahwa dia punya potensi untuk menyebarkan COVID, ya berarti kita harus proteksi dulu, baru tolong pasiennya. Dalam satu sense benar, tapi memang akhirnya itu ada banyak sekali keterlambatan. Nah, tapi saya tidak bilang neglect ya. Karena memang harus diakui kalau tenaga medisnya juga tidak terproteksi. Kayak waktu itu Sidoarjo itu ada rumah sakit besar yang pernah tutup
Iya, karena udah enggak Karena ini. banyak stafnya kena. Nggak cuma di sana, di sini salah satu rumah sakit rujukan COVID itu pernah tidak menerima pasien sama sekali. Karena 70-an stafnya itu terinfeksi. Oke. Jadi kan ya Ya, susah ngomongnya. betul. Nah, sekarang kalau makanya kita bicara mengenai kemerdekaan ini kan memang banyak hal ya. Banyak hal yang Global, iya, sangat luas. iya dari berbagai sisi, banyak hal gitu. Kalau dalam konteks kembali nih, kalau ke dalam konteks gereja nih ya misalnya, pergumulan apa sih yang kita belum bisa jawab untuk bangsa dan negara ini? Ayo Pak Isra. Ya, teman-teman jawab dulu ya pertanyaan yang sebelumnya. Jadi kalau bicara mengenai kemerdekaan atau bicara mengenai maju, apa yang perlu gereja lakukan? Yang pertama-tama itu bicara mengenai ego. Kita perlu sadar siapa yang jadi musuh terbesar gereja. Musuh terbesar gereja itu adalah egoistis, egoisme. Apakah tidak boleh punya ego? Saya kira ya boleh. Nah Tuhan itu kan kasih kita ego. Ya. Tapi kalau hanya mikiri diri sendiri saja, egois, atau sekarang itu lebih lebih ke berkembang gitu ya, lebih kepada kelompok atau keluarga sendiri. Hanya mementingkan itu, maka itu masalah kita, masalah gereja kalau hanya mikiri diri sendiri atau kelompok sendiri. Nah kalau sekarang bicara pergumulan apa? Ini pergumulan paling besar menurut saya. Bagaimana kita berjuang melawan musuh yang nggak kelihatan. Sekali lagi saya ngutip Alkitab. Ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh dan penguasa di udara. Ini musuh kita. Jadi kalau bicara mengenai gereja, gereja harus merdeka. Merdeka iya, bagaimana merdekanya? Sadar yang megang itu Tuhan, maka ketika mereka melakukan, itu bukan hanya untuk diri sendiri atau kelompok sendiri, tetapi mereka menyadari mereka ini melakukan untuk Tuhan. Oleh sebab itu saya mengapresiasi sekali untuk teman-teman medis ya. Banyak dari mereka itu maju karena mereka tahu, ini resiko. Ya. Tapi mereka maju, kenapa? Ini untuk Tuhan. Nah, Korban. Oke, sekarang kalau seperti itu, perlu nggak ada suatu moto misalnya gitu ya, bersatu bersama Tuhan. Ini bayangan saya. Ya, bayangan saya nih, bersatu bersama Tuhan. Artinya bahwa ya sebetulnya saat ini harusnya gereja-gereja ini bersatu mestinya. Dalam satu tindakan yang ke depan nggak tahu apakah ada suatu proyek tertentu atau apa seperti itu. Kalau menurut Pak Isra gimana? Nah ini justru persis yang saya gumulkan bersama bahwa begini. Musuh gereja itu egoisme salah satunya loh. Ya. Beberapa banyak. Kenapa? Salah satunya itu kita bicara mengenai egoisme itu kalau kita bicara masa pra-pandemi, sebelum pandemi terjadi, ada berapa banyak gereja di Indonesia? Saya tanya. Belum Jawabannya banyak. Iya, belum ngitung itu. Banyak. Pertanyaan kenapa kok bisa begitu banyak gereja? Karena mikiri gerejaku. Oke. Mikiri gerejaku. Nah, menurut saya tuh Tuhan itu mengizinkan pandemi ini ternyata punya rancangan. Bagaimana sekat-sekat yang membatasi gereja sekarang itu kayak dibongkar sama Tuhan. Jadi kalau zamannya Tuhan Yesus itu ada bait suci, sama Tuhan Yesus itu nanti ini bakal diambruin. Kenapa? Karena yang jadi Tuhan waktu itu bait sucinya bukan Tuhannya. Bait Allah bukan Allahnya. Nah sebab itu dibongkar. Nah saya melihat bahwa sekarang ini justru ini adalah masa di mana kita itu tidak lagi dibatasi sekat-sekat tembok fisik. Kita bisa ketemu. Kita sekarang kalau misalnya pakai streaming begitu, yang ininya kan bisa seluruh dunia. Kalau saudara mungkin juga di luar angkasa pun, kalau ada sinyalnya, bisa nonton podcast ini juga. Bisa. Nah di situ artinya apa? Di sini kita bersatu bersama Tuhan itu tidak lagi terbatas pada denominasi, tidak lagi terbatas kepada keyakinan. Disinilah kalau tadi bahasanya Dr. Kevin, humanity kita itu dikembalikan, di-restore sama Tuhan. Ketika kita menjadi manusia yang takut akan Tuhan, di situ kita become human again. Nah itu yang penting untuk kita lakukan. Nah kalau gitu perlu lakukan sama-sama dengan gereja-gereja lain. Harus.
Itu keberadaan kita, being kita itu di sana. Nah, sepengetahuan Pak Isra nih, itu apakah kita sudah lakukan? Nah, Ini bicara mengenai sepengetahuan sudah ya, lakukan. sepengetahuan loh ya. Sudah lakukan atau belum? Saya kira sudah. Oke. Nah, tapi memang apakah sudah optimal? Saya nggak berani ngomong maksimal. Saya kira belum. Belum optimal atau Belum belum optimal. maksimal. Oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai proyek bersama itu kan memang butuh waktu, butuh tenaga, Ya. dan butuh ada orang yang mau merintis ke sana. Contoh sekarang seperti kita GPP misalnya, kita ini mencoba untuk yang lalu kita berrekan dengan gereja-gereja di sekitar, gereja-gereja kecil. Kita juga berrekan dengan para guru agama Kristen. Kita coba ini karena ini bukan bicara mengenai kerajaan kita, kerajaan gereja, tapi bahwa kerajaan Allah itu ada di muka bumi ini. Makanya kan kita mau nggak mau harus kerjasama dengan mereka. Ya. Nah, apakah ada? Ada. Sudah kita lakukan? Sudah. Perlu dikembangkan? Iya, banyak banget. Oke. Jadi mungkin nanti dalam satu sesi tersendiri ya kita bicara mengenai kesatuan gereja ini Ini karena kayaknya menarik, ini ya kan? Topik tersendiri. Iya, karena ini sesuatu yang bisa dikatakan baru, tapi bisa dikatakan juga sebetulnya sudah lama. Cuman Persis. kita nggak pernah nyadarin aja sih, atau kita nggak pernah mau memulai sih sebetulnya. Iya. Ya kita bicara kita bukan pergaulan bundar maksudnya, tapi semua. Secara global. Yes. Nah, Vin, Iya. kalau lu Vin, pergumulan apa sih Vin? Yang pribadi lu gini ya, mengenai menjawab masalah bangsa ini. Kalau kita bicara kemerdekaan Indonesia maju gitu. Jadi Secara pribadi ya maksudnya. pribadi. Mungkin tadi sempat disinggung kayak seras sedikit ya masalah maju ya. Jadi kalau kita bicara kemerdekaan itu kan kemerdekaan itu bukan satu titik selesai gitu loh. Ya kan? Jadi dari kita merdeka ya kita harus maju. Maju itu berarti dalam konteks kita maju dari yang kurang baik atau yang sudah baik menjadi lebih baik kan. Ya. Nah, standar apa yang baik ini kadang-kadang berubah-ubah gitu, tergantung sama situasi dan kondisinya. Ya kita menyesuaikan. Misalnya dalam era seperti ini ya, salah satu pergumulan terbesar itu adalah melihat bagaimana aku bisa tetap, kalau pribadi nih Ya. pribadi ya, bagaimana aku bisa tetap jadi kesaksian yang baik misalnya di tengah era yang seperti ini gitu, di tengah era yang sangat semua itu self-center. Self-center ini saya bilang self-center karena misalnya nih ya, tenaga medisnya self-preservation-nya, mereka fokus di diri sendiri. Pasien itu nomor 2 misalnya. Terus kedua, masyarakatnya juga self-centered. Oh ya, udah bukan pandemi ya, aku mau keluar seenakku terserah ya, pakai masker nggak pakai masker terserah ya kan era yang self-centered sebetulnya. Nah, bagaimana dalam kondisi seperti ini itu kita bisa punya mindset untuk melihat gitu di dalam situasi seperti ini apa yang aku bisa kerjakan untuk menjadi lebih baik dan dengan demikian jadi kesaksian yang baik gitu. Ya. Nah mungkin kalau kita lihat tahun lalu kita keluar pakai masker, ya orang mikir ya sudah paling orang ini sakit, ya kan paling orang ini sakit ya kan itu bukan sesuatu gitu loh. Tapi ada yang lebih negatif. Kenapa? Gimana? Lu ke ATM pakai masker. Oh, nyolong ya, mikir ya. Lu ke Indomaret pakai masker. Sorry. Lu ke itulah supermarket. Kayak copet. Hat nanti hat ya. Hat. Nah, lu pakai itu. Iya, nanti dikira macam-macam kan? Iya, betul. Nah, Tapi sekarang coba justru kita lihat ya, kita pakai masker, kita keluar bawa hand sanitizer. Orang merasa, oh kita secara in a sense, kita mengerjakan anjuran pemerintah dong. Berarti kan kita justru jadi teladan yang baik gitu. Nah, jadi mungkin maju itu juga kita punya kepekaan untuk tahu apa sih yang saat ini jadi problem. Misalnya nih ya, sorry ya. ya. Jadi kita terkait dengan kebersatuan gereja. Itu menurut kita juga harus punya mindset yang sama, apa yang gereja bisa kerjakan untuk maju dalam konteks jadi berkat buat bangsa ini gitu. Ya. Jangan waktu awal-awal pandemi ini mulai, salah satu pembicaraan yang paling banyak dibahas sama teman-teman medis saya ada di dalam lingkungan yang mayoritas tidak mengenal Tuhan ya. Saya ada di dalam sebuah program studi yang 95% anggotanya adalah orang-orang yang saudara kita yang belum non-Kristen gitu kan. Yang mereka bahas itu adalah, ya ampun lihatin loh ini di Korea penyebarannya mulai dari mana? Dari gereja. Lihatan waktu di Jawa Barat, penyebaran COVID-nya mulai dari mana? Gereja. Oke. Ya kan? Kita ngomong padahal sudah dibilang nggak boleh ngumpul. Lah kok ngumpul? Ya kan? Ya saya sebagai orang Kristen ya,
Diam aja. Ya diam aja. Toh enggak cuma gereja yang ngumpul kan, ada juga orang dari tetangga sebelah saudara-saudara kita yang mereka juga ngumpul dan jadi klaster tersendiri gitu. Maksudnya, tapi hal-hal seperti itu yang menurut saya itu juga jadi pergumulan gitu loh. Bagaimana kita maju itu bukan sekedar bilang, lo biasanya tiap tahun kita ngumpul kok. Ya kenapa kita enggak ngumpul tahun ini? Janganlah kita membiarkan pandemi ini menghentikan hobi kita, kebiasaan kita. Kebiasaan kita gitu. Itu batu sandungan menurut saya gitu. Kita harus bisa melihat gitu kapan kita perlu menyesuaikan agar kita tidak jadi batu sandungan. Saya jujur gak bisa kayak Koesra yang ngutip ayat ya, tapi seingat saya Paulus pun bilang gitu loh bahwa kalau memang itu batu sandungan walaupun itu enggak apa-apa ya jangan kamu kerjakan gitu loh. Kalau enggak salah waktu tentang makan daging yang dipersembahkan ke berhala ya gitu. Jadi kalau misalnya kamu tahu dengan mengerjakan itu, oh aku mengerjakan ini karena aku enggak takut sama corona, karena misalnya Tuhan itu yang memelihara. Ya in a sense bener sih. Tapi terus kalau kamu mengadakan itu dan kemudian kamu jadi sumber penyebaran, kamu membuat ada orang-orang yang seharusnya tidak kena jadi kena bahkan meninggal lah, masa? Ya. Itu, nah menurut saya itu salah satu konteks untuk maju pergumulan kita adalah untuk tahu apa yang memang harus kita ubah. Bahkan ketika perubahan itu tidak menyenangkan. Ya. Kalau yang tadi lu ngomong tadi misalnya, itu Tuhan yang pelihara gitu dan kondisi gini ya. Kalau aku pribadi ya, itu bicaranya aku nantang Tuhan itu. Nah, iya. Analogi yang sama nih ya, analogi yang sama misalnya. Kita nih batuk nih, ini aku batuk nih. Misalnya nggak boleh suruh makan gorengan gitu kan, atau pedes gitu yang memicu. Gitu. Tapi aku ngomong, aku makan doa dulu. Tuhan yang sucikan kok untuk kesehatanku. Ya kan? Iya. Itu namanya aku nantang gitu loh. Wes tahu salah, dikerjakan. Nggak boleh lakukan. Betul. Ya itu suatu analogi yang kita pandang dari dua sisi ya. Artinya satu sisi memang kita nantang Tuhan gitu. Betul. Iya kan. Setuju. Tapi satu sisi juga kadang ya Tuhan yang pelihara. Statement itu benar gitu. Statementnya itu benar. Tuhan yang pelihara. Tetapi dengan cara bagaimana kita memahami Tuhan itu melihara kita kan gitu. Itu sih. Bagaimana kita tuh tidak mau abuse berkat menurut saya dan janji ya, Tuhan. Betul. Jadi maksudnya Tuhan bilang memang Tuhan ya aku akan memelihara engkau, menyertai engkau sampai pada akhir zaman, dia bilang seperti itu ya. Tapi bukan berarti kita bisa hidup secara reckless gitu loh. Ya, bukan berarti karena Tuhan yang pelihara terus kita ngebut ugal-ugalan di jalan kan tidak kan ya gitu loh. Kita tetap tahu mana yang common sense yang ya menurut saya tadi itu butuh kepekaan untuk bisa berpikir bahwa mungkin yang common sense di masa yang lalu itu belum tentu common sense di masa yang sekarang. Ya. Gitu. Nah, berkaitan dengan Tuhan pelihara ya. Terus terang lu tadi udah berkali-kali itu dibilang swab gitu kan. Terus lu serologi ya? Serologi juga. Serologi sudah berapa kali? Serologi. Bentar, Pendeta Esra sudah berapa? 1 kali serologi. Nah, saya 3 kali terhitung 3 kali. Dari 3 kali itu ya, menurut saya nih, ngambilnya nggak apa-apa. Tapi yang paling nggak enak itu apa? Nunggu hasil. Beneran ini. Kalau aku pribadi. Kenapa seperti itu? Karena kadang kita merasa berpikir bahwa ya selama ini fine-fine aja sih dalam artian gitu ya. Istilahnya sekali lagi kita ngomong soal podcast ini ya, kita bicara terus terang. Kita social distancing lah, kita bicara seperti itu. Terus kita pakai ini curhat ceritanya. Kita pakai ini, kita udah covering semua proteksi. Gitu. Ya, kita proteksi. Satu hal pada saat selesai itu ya, saya sharing sedikit deh. Setelah di proses pengambilan darah dan sebagainya, di dalam pikiran saya berpikir bahwa wah ini nanti pelayananku gimana nih kalau misalnya sesuatu gitu kan, reaktif misalnya. Wah pelayananku gimana, nanti anak istriku gimana. Terus seperti itu pergumulannya. Dan itu setiap perusahaan ngomong, jadwalnya besok ya. Udah doa kita. Aku udah doa di awal. Tuhan, ini aduh, ya Allah gitu loh, lu izinkan gitu. Itu satu pergumulan. Ya kita ngomong Tuhan pelihara pasti kita tuh. Aku yakin lah itu. Apa yang kita kerjakan dengan tulus, ikhlas, ya Tuhan pelihara. Yakin kan gitu ya. Tapi ada faktor bahwa Tuhan kadang bisa izinkan. Nah, itu yang kadang itu jadi pergumulan. Tapi by the way itu satu sharing yang bisa aku sampaikan karena masalah Tuhan pelihara itu. Nah, sekarang harapan apa sih yang kita bisa sampaikan gitu ya dalam konteks bergereja?
untuk supaya kita bisa mendukung bangsa ini bisa menjadi maju gitu ya, secara umum Pak Esra? Ya, jadi kembali kalau bicara mengenai pergumulan dan harapan, jadi pergumulan kalau menurut saya tadi secara pribadi adalah kita bergumul dengan kalau segala sesuatu untuk kita. Hanya fokusnya pada diri kita, diri saya atau orang-orang sekitar saya, mungkin bahasanya yang lebih nasionalis itu chauvinis begitu ya, atau lebih sara begitu, menekankan di sana. Maka disitulah pergumulan kita. Jadi bagaimana kita harus menghadapi itu? Kita perlu, yang tadi saya menyarankan adalah kita perlu sadar siapa yang memegang kita, sehingga yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Dan di sini kalau kita berbicara mengenai sebagai orang Kristen, maka penting bagi kita untuk hidup sebagai layaknya orang Kristen. Seperti apa itu? Begini, kalau bicara mengenai Indonesia, saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini salah satu konteksnya adalah konteks kemiskinan. Jadi miskinnya itu parah banget. Meskipun tadi Dr. Kevin sempat menyinggung bahwa kita itu bukan lagi negara berkembang, tetapi kalau secara data bahwa kekayaan itu hanya di bawah 1%, itu 80% kekayaan Indonesia ini dikuasai di bawah 1% oleh orang Indonesia. Sisanya gimana? Berarti nggak rata. Makanya pemerintah kalau punya ideologi, punya harapan, terjadi pemerataan itu saya kira sesuatu yang wajar. Nah, ini penting bagi kita untuk menyadari begini. Sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, kita itu bisa miskin. Oh iya toh, kita bisa miskin. Kalau miskin, jadilah orang miskin yang Kristen. Artinya apa? Jangan tangannya tuh begini. Ngerti ya? Jadi kalau kadang-kadang orang itu punya mentalitas miskin itu punya pandangan bahwa mesti begini loh, nggak selalu loh. Saya menjumpai begitu banyak orang yang tidak punya secara harta, itu bisa memberi. Jadi kalau miskin, jadilah orang miskin yang Kristen. Miskin tapi bisa memberi. Tapi juga kalau kita bisa diberi Tuhan kekayaan, janganlah jadi orang kaya yang hanya mementingkan diri sendiri. Jadilah orang kaya yang Kristen. Kenapa? Kekristenan tidak anti dengan kekayaan. Tetapi bagaimana kita menggunakan daya atau sumber daya yang diberikan Tuhan itu untuk berbagi dengan sesama. Loh, kenapa? Kenapa Tuhan itu mengizinkan ada orang-orang yang tidak mampu? Mengapa Tuhan itu mengizinkan ada orang-orang yang membutuhkan support? Lah ini loh tujuannya Tuhan itu menciptakan, memberi kalian atau kita itu lebih supaya kita bisa berbagi. Bagaimana kita bisa memenuhi harapan Indonesia? Mulai dari diri sendiri. Jadilah orang Kristen. Makanya kalau kita bicara GKI begitu ya, gereja Kristen. Jadi yang pertama-tama tuh jadilah orang Kristen. Baru setelah itu Elingo Indonesia, gereja Kristen Indonesia. Ingat, nah, saudara-saudara kita punya persoalan di sana. Ayo berbagi. Jadi jangan hanya karena saya itu dikuasai oleh keadaan, lalu bersikap egois. Jadi kan kita ketemu ada orang miskin yang egois, kita ketemu dengan orang kaya yang egois. Ya. Nah, disitulah bagaimana harapannya? Harapannya jadilah orang Kristen. Apapun keadaanmu, apapun kondisimu, teruslah jadi orang Kristen. Oke. Nanti saya coba akan terjemahkan ya. Kira-kira sedikit khotbah. Saya salah atau enggak gitu ya. Oke. Vin, kalau lu pribadi Vin, mungkin harapan lu apa tuh? Kalau harapanku ya maksudnya mungkin kembali ke tadi aku share ya. Jadi bagaimana kita tuh juga satu, kita mengingat lagi kemerdekaan kita ya. Bahwa merdeka itu bukan berarti kita bebas dari segala tanggung jawab. Merdeka itu berarti kita juga sadar bahwa kita itu bebas, bahwa kita itu ada hal-hal yang di luar kemampuan dan kapasitas kita. Sehingga ya harusnya harapan saya adalah dengan, ya kalau kita konteksnya orang percaya, orang Kristen ya. Kalau kita merdeka, berarti kita juga punya kemerdekaan dan kesadaran dalam tanda kutip untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan secara independen. Maksudnya apa? Jadi maksud saya itu kita serahkan hidup kita kepada Tuhan bukan karena kita merasa bahwa ya pilihannya cuma itu, bukan, tapi karena kita tahu ya bahwa kita memang miliknya Tuhan dan ada banyak hal di luar kemampuan kita dan memang natur kita bukan untuk mengontrol segala sesuatunya gitu loh. Harapan saya itu adalah dengan melalui langkah pertama itu
Maka ya dari sana muncul kepekaan yang Tuhan kasih lewat Roh Kudus gitu loh. Kepekaan untuk kita bisa maju, kepekaan untuk tahu sektor apa yang perlu kita perbaiki, kepekaan untuk apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa jadi berkat. Nah, ya mungkin kalau dalam kehidupan bergereja tentu ya dari mungkin program-program yang kita kerjakan. Apakah misalnya apakah podcast ini kita hanya sekedar membahas topik-topik yang menarik misalnya begitu kan? Ataukah kalau misalnya dari program musik gerejawi, apakah kita hanya sekedar menyanyikan lagu-lagu yang istilahnya kalau kemarin tuh saya sempat lihat ada sharing dari Kak Joy ya, lagu-lagu yang mungkin sifatnya hanya berkat aja seperti itu. Nah, ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam Tuhan kasih kita kepekaan untuk tahu sektor mana yang perlu kita rubah, yang mungkin selama ini kita tidak sadar karena menurut kita nyaman di situ. Oke. Gitu. Nah, kalau tidak ada dua hal itu, menurut saya sama aja kita tidak merdeka. Atau kalau enggak ya kita cuma stagnan, berdiri di satu tempat, tapi ya tidak ada yang maju. Gitu. Oke. Berarti kalau saya coba bisa kaitkan ya, saya ini coba mau kaitkan nih ya. Dari apa yang dibicarakan Pak Isra dan Kevin, yang pertama, kita masih dekat sama Tuhan dulu nih. Setiap hidup kita nih. Karena kita milik Tuhan. Apapun yang ada di sekitar kita ini milik Tuhan. Itu ya. Nah, setelah kita sadar setelah kita sadar bahwa kita dekat sama Tuhan, secara langsung kita ini akan bisa jadi berkat bagi sesama. Seperti yang tadi Pak Isra katakan bahwa kalaupun kita jadi orang miskin, jadilah orang miskin yang Kristen. Even kalau kita mau jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang Kristen. Intinya dalam kondisi apapun, kita bisa jadi berkat kok, gitu kan? Istilahnya gitu. Apakah kekurangan maupun kelebihan. Syukur-syukur yang berkelebihan, kan firman Tuhan juga mengatakan yang berkelebihan dalam memberikan yang kekurangan. Tapi yang kekurangan pun jangan merasa bahwa kamu berkurang gitu. Atau kamu merasa kekurangan, tapi kamu harus mempunyai satu kelimpahan karena kamu di dalam Tuhan. Seperti itu. Jadi dengan melakukan dua hal ini, at least gitu ya, dalam kehidupan kita ini kita bisa maju. Saya tertarik dengan yang slogan masker gitu kan. Maskerku melindungimu, dan maskerku melindungiku gitu ya. Sorry kalau kebalik ya. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Ya, itu juga gitu kan. Berarti kan kalau kita hidup dalam Tuhan, ya aku memberkati engkau, ya toh. Engkau juga memberkati aku dengan mungkin sharing dan sebagainya, dan engkau juga memberkati orang lain. Seperti itu. Gambarnya kayak gitu sih. Dari apa yang kita sudah bicarakan jauh ini ya. Oke, mungkin ini yang kita diskusikan. Kita bisa sambung lain kali dengan topik-topik yang lain. Saya senang sekali sih bisa ketemu dengan Kevin, dengan Pak Isra saya sering ketemu, berita Isra saya sering juga ketemu, tapi dengan diskusi seperti ini jarang kita lakukan. Mungkin ini pertama kita lakukan kan. Oke, terima kasih banyak untuk berita Isra, untuk kehadirannya. Kevin, thank you banyak. Salam untuk istri. Saya juga lama gak ketemu. Nanti kita bisa sambung-sambung lagi gitu ya. Oke. Ya. Oke, Sobat Terima Podcast. kasih. Ya. Boleh kasih closing? Silakan. It's okay. Iya, Re. Boleh lah. Boleh lah. Ayo. Untuk setiap kita, buat saya, saudara-saudara sekalian, maka penting bagi kita untuk ingat kemerdekaan itu pertama-tama kalau kita mengikut Kristus, terutama kita yang berbicara orang-orang Kristen, ikutlah Kristus. Sehingga kemerdekaan itu kita bisa lakukan di dalam penuh dengan syukur, kita bisa berbagi. Ayo kita bangun sama-sama Indonesia. Untuk apa? Untuk bisa surga itu dirasakan oleh semua orang. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Salam merdeka. Oke, saya nggak perlu closing lagi. Pendeta Isra udah closing lebih dekat. Nah, saya mau ingatkan sekali lagi untuk Sobat Podcast, kalau ada masukan gitu ya, usulan, konten apa, lalu masukan yang buat kita bisa lebih bagus lagi, tolong share di kolom komen gitu ya, share di kolom komen. Dan juga jangan lupa subscribe di channel GKI Pregolan Bunder. Lalu turn on untuk notifikasinya sehingga kalau ada informasi baru nggak ketinggalan. Dan jangan lupa share. Ya, jangan lupa share juga supaya jadi berkat nih bagi orang lain. Thank you banyak sudah diingatkan Pak Isra. Oke, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Cut.
Conversation is off.